Semua orang menjadi heran ketika Pak Go bisa melompat setinggi itu untuk mengambil topinya Mi Jung, terutama Chang He sampai dia bermaksud mencobanya sendiri. Chang He begitu terkagum-kagum dengan kemampuan melompat Pak Go. Saking penasarannya dia sampai browsing nama-nama atlet yang berinisial Go. Chang He dan teman-teman tetangganya mempersiapkan meja dan tempat duduk. Mereka hendak mengadakan pesta kecil di depan rumah Mi Jung. Ketika di dekat jendela kamar Ki Jung, teman Chang He kaget melihat Ki Jung karena matanya memar seperti hantu akibat perawatan kulit yang ia jalani. Malamnya Mi Jung berjalan sendiri untuk membeli sesuatu. Dalam perjalanannya, dia kembali merenungi dirinya yang mempertanyakan perasaannya. Kenapa tetap saja dia merasa sedih, entah apa yang menyebabkannya. Dia teringat-ingat kata temannya, supaya jangan menjadi budak cinta atau haus akan kasih sayang. Hingga sepanjang jalan, dia mensugesti dirinya dengan menyemangati dirinya bahwa dia hebat dan tidak haus kasih sayang. 큰 사람이다. 사랑, 나는 큰 사람이다. 사랑을 갈구하지 않는다. Chang He dan kawan-kawan masih berpesta kecil. Melihat tingkah laku mereka, ibu Chang He jadi ingat Chang He kecil dan merasa bahwa sekarang juga mereka masih seperti anak kecil meski fisiknya sudah dewasa. Dalam perjalanan pulang, Mi Jung bertemu Tuan Go. Ketika Tuan Go hendak membeli soju, ternyata Mi Jung sudah membelikannya. Mereka pun berbicara. Tuan Go menanyakan pada Mi Jung apakah hubungan mereka bisa benar-benar mengubah mereka ketika musim berganti. Mi Jung menjawab kalau mereka tak akan tahu sebelum mencoba. Di kantor, Chang He merasa terganggu dengan teman sebelahnya. Dengan pura-pura telepon, dia menjauhinya keluar dan melanjutkan pekerjaannya di luar. Ki Jung ngobrol dengan temannya mengungkapkan kalau dia naksir sama si Duda atau Tai Hun. Dalam jalan pulang dia berharap bisa chatting sama Duda itu, namun untuk ke arah itu dia chatting saudaranya pura-pura membahas lotre, menanyakan lotrenya yang diberikan pada adik Duda itu. Karena tidak tembus, ia membuat Ki Jung makin lemas dan tak bersemangat seperti biasanya hingga mau mandi pun malas, hingga dia menghayal ada robot yang mau memandikannya. Menarik sekali pemandangan robot menggendong Ki Jung pun diperlihatkan. Chang He dan teman-temannya sedang minum-minum dan salah satu teman wanitanya sepertinya naksir sama Chang He. Hingga pulang pun mereka masih saling memperhatikan dan memperlihatkan perasaannya. Mi Jung dan klub pembebasannya diinterogasi oleh atasan, dan karena mereka semua diam maka diwajibkan menulis diari. Salah satu anggota klub pembebasan yang bertubuh pendek, Pak Sang Min, menggerutu bahwa sudah tua masih harus menulis diari. Namun si Duda Tai Hun malah menceritakan catatan ayahnya, dan dari cerita itu dia menyimpulkan memang sebuah catatan akan bisa menggambarkan orang yang mencatatkan. Dia mengatakan bahwa catatan mirip dengan ayahnya. Pak Go sedang membeli soju bertemu dengan Mi Jung, dan entah kenapa Pak Go hari itu terlihat begitu gelisah hingga dia malah menghindari Mi Jung. Di sisi lain ternyata Chang He belum bisa melupakan Yairin, sehingga cewek yang tempo hari naksir itu tidak bisa ia tanggapi karena menurut Chang He endingnya akan sama saja. Di sisi lain, istri pemilik toko masih saja sering menelpon si Chang He dengan lama dan mengganggu Chang He. Yun Ah, teman masa kecil Chang He dan Mi Jung dan Ki Jung yang selengean itu, tidak suka kondisi itu dan menggunakan cara unik untuk membantu Chang He, yaitu mengaku menjadi pacar Chang He dan meminta istri pemilik toko untuk tidak berlebihan dalam menghubungi Chang He. Di klub pembebasan, Mi Jung menceritakan dirinya dalam memandang orang lain tentang perasaan kesepian dan ketidaknyamanan dalam versinya. Seolah tak ada orang yang bisa membuatnya nyaman, dia merasa muak dan juga di sisi lain merasa terabaikan.
Hari itu Pak Go gajian dan mengajak Mijung makan bersama. Sungguh lucu adegan ketika Pak Go meminta nomor ponsel Mijung kepada ayah Mijung, dan mereka pun bertemu dan makan bersama. Pak Go menanyakan kenapa tidak ada orang yang disukai Mijung. Mijung menjawab bahwa semua orang punya sisi yang dibencinya. Namun diam-diam Mijung merenungkan itu dan bertekad akan mencari jawabannya. 엄마도 다 좋지 않고 언니랑 오빠는 아빠도 다 좋지 않고 엄마 많이 싫고